Tema kita hari ini adalah diberkati bersama Abraham. Ya, diberkati. Siapa yang rindu diberkati? Ya, tentu kita semua mau diberkati. Amin. Ya, kita semua mau diberkati. Ada impian kita, ada kerinduan kita, ada cita-cita kita supaya kita capai. Tetapi ada kalanya sebelum kita mendapatkan itu, waduh, kita mulai bertanya-tanya. Mungkinkah itu terjadi? Benarkah berkat itu akan saya terima? Nah, kadang-kadang situasi seperti itu kita bisa bimbang, ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama-sama Abraham, orang yang percaya itu. Jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama-sama Abraham, orang yang beriman itu. Nah, menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya kita dengan berkat Abraham? Kita tahu bahwa memang Allah memanggil Abraham keluar dari tanah leluhurnya, dari kampung halamannya, dan atas janji Tuhan bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia harus meninggalkan tempat kelahirannya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Tuhan kepada Abram, dulu namanya Abram kemudian jadi Abraham. Keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka aku akan menjadikanmu sebuah bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan membuat namamu masyhur sehingga engkau menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke satu tempat tanah perjanjian, dan Abraham mendapat janji bahwa dia akan diberkati. Dan bahkan melalui dia berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi berkat Abraham, Ishak, Yakub, janji itu kepada Abraham. Padahal nggak ada hubungan kita dengan Abraham. Kita bukan anak atau cucu atau keturunan dari Abraham. Ya, yang keturunan Abraham itu Israel. Tetapi bagaimana mungkin berkat Abraham itu turun atas kita? Nah, apakah berkat yang kita terima ini merupakan berkat dari Abraham? Kebenaran firman Tuhan akan kita lihat, dan benar berkat Abraham itu, berkat yang dijanjikan itu turun juga atas kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya berkat Abraham itu turun atas kita? Secara lahiriah, secara keturunan kita bukan keturunan Israel, kita bukan keturunan Abraham. Nah, tetapi akhirnya berkat Abraham itu ada pada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran firman Tuhan, dalam Galatia mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami berkat itu bersama-sama Abraham, menikmati berkat itu. Abraham menikmati berkat itu dan kita pun menikmati berkat-berkat itu. Berkat-berkat daripada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki iman seperti Bapak Abraham. Abraham ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, keluar dari tanah leluhurnya, dari kampung halamannya menuju satu tempat, dia tidak tahu tempat itu. Dia tidak pernah ke tempat itu. Yang dia tahu, dia dengar suara Tuhan, Tuhan katakan keluarlah, dan dia keluar dan harus meninggalkan keluarganya, sanak familinya. Tuhan mau memanggil satu pribadi yang berkenan kepada Allah, dan pribadi inilah yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan pribadi itu sendiri, yaitu Abraham, akan diberkati oleh Tuhan.
Ya, ayat 6 berbunyi demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya. Jadi waktu Abraham dipanggil keluar, dia dengar suara Tuhan dan dia melangkah. Jadi imannya adalah karena dia dengar suara Tuhan, dia melangkah. Nah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi yang disebut iman tanpa perbuatan mati. Jadi imannya ditunjukkan dari tindakannya. Jadi dia melangkah, pergi. Walaupun nanti di tengah perjalanan kita lihat ada tantangan baru, ada pergumulan. Dan itu juga keadaan kita. Kita berkata, oh ya aku percaya Yesus, aku percaya aku akan diberkati oleh Tuhan. Nah ketika kita berjalan, bisa saja di tengah perjalanan kita mulai bimbang, aduh bagaimana ini hidup. Waduh ini, ya Tuhan tolong gak ya, dapat gak itu ya, berhasil gak ya. Ya ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi Bapa pasti mewariskan berkat itu kepada anak. Pasti dong. Ya nggak mungkin seorang ya bapak atau ibu tidak memberikan ya warisannya kepada anaknya. Masa kepada anak orang lain nggak mungkin. Pasti kepada anaknya. Nah tetapi secara jasmani kita nggak punya hubungan dengan Abraham. Jadi berkat Abraham itu harus turun kepada anaknya. Jadi kita harus jadi anaknya Abraham dong. Padahal kita bukan anak Abraham. Tetapi oleh iman itu. Maka dikatakan bahwa mereka yang hidup dari iman. Mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita adalah anak-anak Abraham. Amin. Coba lihat. Ya kamu anak-anak Abraham. Atau cucu cicit gitu ya. Tetapi secara keturunan enggak. Nah yang mempersatukan kita apa? Iman. Jadi milikilah iman Abraham. Iman yang melangkah dengan pasti walaupun ada tantangan. Nah memiliki iman seperti Bapak Abraham. Iman Abraham itu seperti apa? Seperti apa iman Abraham? Dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Kalau kita mau lihat iman yang seperti iman Abraham itu yang bagaimana? Nah, nanti kita lihat apakah kita sudah mempunyai iman seperti iman Abraham ini. Nah dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25 di situ Allah berjanji untuk memberkati Abraham sama dengan seperti Kejadian pasal 12 itu. Namun sampai masa tuanya ia belum menerima realisasi janji itu. Dan secara manusia ia tidak akan sanggup merealisasikan janji itu. Janji berkat ya. Ada, harta ada, dia orang kaya, dia dikenal. Tempat itu pun sudah dia ada di tempat itu. Dia sudah ada di tanah perjanjian, sudah ada di tanah Kanaan. Tetapi untuk jadi berkat, keturunan. Ya, ini menjadi pergumulannya. Ini yang menjadi pergumulannya. Mari kita melihat Roma, ya. Roma pasal yang berikut ya. Dikatakan Roma pasal 4. Kita lihat iman Abraham, Roma di pasal 4 di ayat 18, perhatikan di sana. Ini satu hal yang luar biasa ya. Di ayat 18 berkata begini, dalam pengharapan, terjemahan baru aja. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini dia di masa tua. Yang diharapkan adalah punya anak. Ya, sekalipun ada dasar untuk tidak ada dasar untuk berharap. Jadi nggak mungkin dia punya keturunan. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, gimana banyak keturunan saya? Ya, saya tidak punya anak. Sudah tua. Istrinya yang bernama Sarah mandul. Yang diperhitungkan bukan dari keturunan Hagar, bukan. Ya, janji itu kepada Abraham bersama dengan Sarah, tapi belum punya anak. Waduh, bagaimana ini? Nah, di sini kita kalau belajar nanti
sempat mengalami kegagalan, kegoncangan iman. Karena ada pikiran secara manusia untuk merealisasikan ya janji itu. Itu yang menjadi akhirnya tragedi itu terjadi. Ya, Bapak Abraham mengambil Hagar. Karena ada ide manusia ya untuk membantu Allah ya merealisasikan janji Allah, dan itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi kita nggak bisa supaya janji Allah ini tergenapi dalam diri saya bantu deh Allah. Mungkin begini caranya, padahal nggak seperti itu. Ya, ayat 19, perhatikan. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Ya, perhatikan, tidak menjadi lemah. Atau maksudnya masih punya pengharapan walaupun nanti sempat mengalami kegagalan. Karena ketika Tuhan katakan, satu ketika Abraham berkata, biarlah berkenan Ismail ini. Tapi Tuhan bilang bukan dia. Bukan dari Ismail. Nah di situ, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wah, ini tidak gampang. Ya, kita pegang janji Tuhan, kita akan berhasil dalam hidup ini. Tetapi fakta yang kita alami tidak ada potensi di dalam diri kita secara manusia untuk satu keberhasilan itu. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan bisa membawa kita berhasil? Masihkah kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kita akan berhasil oleh karena perbuatan Tuhan? Nah, di sini kadang-kadang kita mulai bimbang. Contoh lain, kita mengalami sakit yang luar biasa. Dokter sudah angkat tangan dan berkata, kami menyerah. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Masihkah kita percaya kita bisa sembuh? Padahal dokter berkata sudah tidak ada lagi, tetapi tidak boleh main dukun ya. Nah ini kadang-kadang, wah kalau dokter sudah nggak bisa, berarti ada cara lain. Wah pergi saja ke dukun. Nah ini salah ini. Orang Kristen tidak boleh ke dukun. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tidak boleh ke dukun. Tetapi ada nggak orang Kristen yang ke dukun ya? Pak Sony mulai senyum. Ya ada Pak ya. Oh banyak. Dulu kita begitu. Saya dulu begitu. Iman goncang. Kenapa saya ke dukun waktu itu? Karena iman saya goncang. Sekian lama makan obat nggak sembuh. Ya mungkin tak berdoa juga. Tapi nggak sembuh. Iman saya goncang. Nah, sementara iman Abraham ini adalah iman yang tidak ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Dia tetap percaya. Perhatikan ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Artinya begini, kalau kita melihat secara diri kita, manusia ini sudah tidak mampu berbuat sesuatu untuk mencapai keberhasilan. Justru disinilah kita harus memiliki iman. Semakin kuatlah iman kita bahwa kita akan berhasil. Bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan. Amin. Wah ini saya mau berhasil tapi gimana? Keadaan saya begini, hidup saya begini. Enggak berhasil dong, gimana? Gak bisa. Nah, perlu kita menyadari kelemahan kita. Saya lemah. Terus gimana dong untuk mencapai itu? Ya percayalah kepada Tuhan. Jadi semakin kita tak berdaya, sesungguhnya disitulah kita semakin mengandalkan Tuhan dan semakin punya iman. Semakin bisa iman kan ya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah sekarang begini, wah saya punya iman bahwa saya akan diberkati Tuhan. Saya akan punya rumah mewah misalnya. Lu gajinya aja pas-pasan. Kadang-kadang juga nombok. Kok mimpi punya rumah yang bagus. Ayo. Iya ya, saya kan gak punya gaji yang besar. Berarti gak bakalan bisa. Sampai tua pun saya gak bakalan bisa. Gaji saya begini-begini aja. Nah berarti dia melihat dirinya lemah. Dan setuju dengan kelemahannya. Dan imannya pun jadi lemah. Maka tidak akan berhasil. Tapi kita lihat, aku kan gak punya apa-apa.
Bagaimana aku punya nanti masa depan, akan bahagia, akan punya rumah, katakan rumah yang bagus. Keadaan saya begini. Oh enggak apa-apa, walaupun keadaan saya begini saat ini, tapi saat yang akan datang, saya bisa mengalami perubahan, saya bisa mengalami pembaharuan, saya bisa mengalami kuasa Allah. Justru dalam kelemahan saya mau rasakan, mau nikmati kuasa Tuhan bekerja di dalam diri saya. Amin. Miliki iman seperti itu. Dia itu nggak bakalan berhasil. Orangnya begini begitu aja. Jangan dengar suara itu yang melemahkan kita. Jangan beri perhatian ke sana, jangan fokus ke sana. Akhirnya iman kita lemah. Waktu orang berkata kamu nggak bakalan bisa berbuat apa-apa, kamu lemah, kamu tak berdaya, Allah ngomong aja nggak bisa, berkarya aja nggak bisa, pikirannya juga aduh, akinya juga jongkok. Itu katamu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kita harus berani bukan, enggak itu oke, aku alami, aku akui, aku nggak pintar, aku nggak hebat, aku nggak kaya, aku nggak kuat. Tapi aku punya Tuhan yang kuat, yang berjanji. Dan janjinya iya dan amin. Dia akan membawaku kepada keberhasilan. Dia sudah merancangkan rancangan damai sejahtera bagiku. Dia juga Allah yang sanggup menyembuhkan aku. Dia Allah yang sanggup membuka jalan. Dia Allah yang bisa membuat mujizat. Saat tiada jalan, secara manusia kita melihat nggak ada jalan. Tapi Tuhan bisa buka jalan. Amin. Tuhan punya cara. Tapi persoalannya kita sampai ke sana enggak? Kadang-kadang kita melihat, aduh saya nggak bisa, udahlah nggak usah. Aduh ini keadaan kita begini, udahlah nggak usah berdoa lagi, nggak usah minta lagi kepada Tuhan. Abraham tetap percaya. Ya, ayat 21, dengan penuh keyakinan, perhatikan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah itulah yang diperhitungkan Allah kepada kita. Bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Kepercayaan kita ini diperhitungkan oleh Allah kepada kita sebagai kebenaran. Di ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Iman Abraham. Wow, tidak ada dasar untuk berharap. Udah gak mungkin ini. Udah gak ada jalan keluar dari persoalan. Gak mungkin berkat itu kita terima. Gak mungkin kita diberkati keadaan begini. Situasi bangsa kita begini. Gak mungkin ada berkat lagi. Situasi bisa menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak ada dasarnya bagi kita untuk diberkati ketika kita melihat situasi kita, lingkungan kita, atau kelemahan kita. Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak bimbang, maka apa yang kita impikan itu, apa yang kita rindukan itu, apa yang kita minta itu, berkat yang kita rindukan, berkat yang kita terima, atau yang kita yakin kita terima, atau berkat Tuhan yang telah Tuhan janjikan karena kita baca firman Tuhan, apa yang kita minta, ya tanpa kebimbangan, tanpa keraguan kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka itu akan kita terima. Dan kita berkata, amin. Amin. Wow, kita akan mendapatkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 15 dalam pembacaan kita tadi, Galatia. Iman Abraham, ya. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Artinya begini, seorang manusia, papa katakan papa, yang sudah usia tua kemudian akan meninggal, terus diberikan surat wasiat. Kemudian papa itu meninggal.
surat wasiat ini tetap berlaku selama-lamanya. Nggak bisa digagalkan, nggak bisa. Jadi ada wasiat, ya pesan penting. Ya, wasiat ini semua yang tertulis di situ haruslah digenapi, tidak boleh diambil alih orang lain. Misalnya dalam wasiat itu dikatakan, ini akan aku berikan kepada anak saya si A, si B, si C. Maka semua itu harus diikuti. Bagian si A tidak bisa diambil oleh si C tidak bisa ambil bagian D, tidak. Jadi wasiat ini akan dibacakan, kemudian orang yang sudah meninggal orang tua, ya, yang sudah memberikan surat wasiat, ya, dia tidak ada lagi, tapi kuasa daripada surat wasiat itu dahsyat luar biasa, tidak bisa digagalkan. Jadi janji Allah kepada Abraham tidak bisa digagalkan. Amin. Tidak akan mungkin gagal, ini dikatakan. Jadi sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ditambahi tidak. Nah, janji Allah kepada Abraham itu apa? Ya, di ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi bukan kepada banyak keturunan. Ya, misalnya Abraham punya anak Ishak, Ismail, bukan kepada Ismail tapi Ishak. Ishak nanti punya anak Yakub, Esau, bukan kepada Esau, Yakub, tapi terus dari keturunan Yakub terus sampai kepada keturunan yang mana? Jadi bukan keturunan-keturunan yang lain, tapi kepada keturunannya yang satu ini, ya, kepada keturunan, bukan kepada keturunan-keturunannya. Ya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang dari kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi silsilah Yesus Kristus itu nanti sampai kepada Abraham. Jadi Yesuslah yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, di dalam Yesus inilah kita akan mendapatkan berkat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 17 dikatakan begini. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, janji kepada Abraham akan diberkati, ya, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan oleh berkat Abraham inilah berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi melalui siapa? Yaitu melalui Yesus. Nah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Kalau kita lihat konteksnya di atas begini. Ada orang mendapatkan berkat. Nah, berkat itu bukan karena usaha pekerjaan manusia itu. Bukan karena ketaatannya melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi karena janji Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Jadi kita tidak dapat memperoleh berkat itu dengan usaha kita sendiri. Ya, mengandalkan kekuatan kita, tidak. Oh, harus buat ini, harus buat ini. Enggak. Tetapi melalui Yesus. Jadi kita harus terhisap dulu, ya, menjadi pengikut Kristus. Nah, hukum Taurat itu aturan-aturan, lakukan ini, lakukan itu, ya. Itu tidak bisa karena hukum Taurat itu baru datang kemudian setelah janji itu, ya. Jadi perhatikan di sini katakan, ya, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi nggak mungkin janji itu hilang kekuatannya. Jadi pasti berkat Abraham itu ya akan terus tersalurkan keturunan Abraham. Dan itu menjadi bagian kita. Berkat Abraham, berkat secara jasmani dan berkat secara rohani. Ya, dan berkat itu bagian kita. Maka miliki iman. Keyakinan secara rohani, iya, jangan bimbang dan ragu bahwa kita akan memperoleh keselamatan itu. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah di tengah perjalanan kemudian kita tinggalkan Yesus. Jangan pernah berkata, aduh ya kalau saya mati masuk surga enggak ya? Padahal kita sudah berkata, kita percaya. Jangan bimbang lagi, itu satu kepastian. Ya, kalau kita meninggalkan dunia ini, tempat yang indah, rumah Bapa telah tersedia bagi kita. Amin. Itu berkat rohani, berkat di masa yang akan datang. Tapi bagaimana berkat jasmani?
berkat masa kini yang kita butuhkan, makan, minum kita, keperluan yang lain. Apakah itu berkat Abraham itu juga bagian kita? Ya, Tuhan berjanji. Abraham pun diberkati. Secara materi dia diberkati. Ya, dan secara rohani dia diberkati. Dan itu pun janji Allah bagi kita. Maka miliki iman seperti Abraham. Wah, saya nggak mungkin dapatkan itu. Jangan bimbang, tetap percaya kepada Yesus. Bahwa dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita, amin. Nah, ini kadang-kadang letak kelemahan kita. Mulai bimbang, kayaknya sih nggak mungkin. Ya, tetapi kita mau berkata, aku percaya, miliki iman seperti iman Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap dan melihat dirinya tidak akan mungkin dari dirinya sendiri merealisasikan janji itu. Tetapi dia tetap percaya Tuhan punya kuasa, punya kesanggupan memakai dia untuk merealisasikan janji itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu proses yang harus kita miliki. Ya, bergaul karib dengan Allah yang memungkinkan kita untuk memiliki iman seperti iman Abraham. Kebenaran firman Tuhan yang kedua. Ya, bagaimana caranya supaya kita memiliki berkat itu, berkat Abraham itu. Ya, ini bunyi-bunyi terus ini. Kita ada di dalam Kristus. Kita harus berada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa buat apa-apa. Kita harus ada di dalam Kristus. Di ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Telah membuat apa? Telah membuat dirinya digantung di kayu salib. Telah membuat dirinya untuk menerima kutuk itu. Semestinya kita yang harus digantung. Kita harus yang menerima kutuk itu, kutuk dosa itu. Tetapi kita digantikan oleh Yesus. Yesus membuat ini untuk apa? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berkat Abraham sampai kepada Bapak, Ibu, dan saudara, dan saya. Amin. Sampai enggak? Amin. Sampai kalau kita di dalam Kristus. Nah, enggak semua bangsa-bangsa menerima berkat Abraham. Kalau bangsa itu di luar Kristus, pribadi-pribadi itu di luar Kristus, dia tidak dapat berkat Abraham itu. Tetapi karena kita ada di dalam Kristus, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, berkat Abraham, Yesus mati di kayu salib. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan ini. Apa hubungannya antara Kristus mati di kayu salib dengan berkat? Nah, Yesus mati di kayu salib menjadi kutuk karena kita yang berdosa. Dan yang menjadi penghalang berkat itu adalah dosa. Jadi bukannya telinga Tuhan kurang tajam mendengar doa kita. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Jadi ada berkat Tuhan akan tercurah kepada kita, tetapi masalahnya ada dosa di sini. Selesaikan dulu dosa ini. Ya, dosa tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita secara manusia. Dosa warisan itu, dosa dari leluhur itu, ya harus di dalam Kristus ini selesai. Harus Kristus yang menyelesaikan. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan dosa ini, Kristus mati di kayu salib. Nah, itu hubungannya. Jadi yang menghambat berkat itu adalah dosa. Nah, menjadi penghalang berkat itu dosa. Nah, ketika Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita, maka kita pun dapat memperoleh berkat-berkat itu. Amin. Saudara merindukan berkat apa?
Jadi dengan mata iman, ya kita melihat ada berkat-berkat Allah, telah Allah sediakan untuk kita. Dan kita melihat tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi dosa. Maka berkat itu akan mengalir terus. Amin. Berkat tercurah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan berkat tercurah. Kalau ada kira-kira kok berat banget ya. Oh ya ada dosa ini. Ada penghalang ini. Jadi kita perlu berdoa segala sesuatu yang menghalangi berkat kita halau dalam nama Yesus. Yaitu penghalang itu apa? Dosa. Jadi kita membereskan diri kita. Ya. Maka firman Tuhan kata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doanya siapa? Doa orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Enggak mungkin dong kita bilang, oh Tuhan saya mau jadi orang hebat, saya begini-begini. Tapi hidup kita kacau balau, dosa melulu kita lakukan. Tapi kita mau berhasil, enggak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hubungannya. Jadi sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita di kayu salib. Jadi kita adalah orang yang diberkati. Di dalam Dia dikatakan tadi berkat Abraham itu. Ya kita terima. Di ayat 22 firman Tuhan berkata, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Sebab oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Bapak Ibu percaya kepada Yesus, amin. Bapak Ibu menerima berkat Abraham itu. Bersama-sama dengan Abraham, kita terima berkat-berkat Allah. Ya, di ayat 23. Sebelum iman itu datang, yaitu Yesus itu. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di dalam bawah pengawasan penuntun, bukan di bawah hukum Taurat lagi. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Di ayat 28 berkata begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi yang membedakan satu dengan yang lain, satu di dalam Kristus. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Di ayat 29, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow, kita adalah anak Abraham oleh iman yang sama, iman kepada Yesus Kristus. Karena kita ada di dalam Yesus, di dalam Yesuslah berkat Abraham yang dijanjikan itu akan diterima oleh setiap pribadi, yaitu setiap pribadi yang percaya kepada Yesus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus yang menerima berkat Abraham. Wah, kita bersyukur. Saudara di dalam Kristus, amin. Kita penerima berkat itu. Berkat apa? Berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Kita terima. Berkat Allah tersedia luar biasa. Dan itu memang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Berkat Abraham itu. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin secara jasmani oke, kita bisa melihat sepertinya mereka diberkati secara jasmani. Tetapi bagaimana akhir hidup mereka? Kita yang ada di dalam Kristus, berkat itu, berkat Abraham itu juga akan kita terima. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam Kristus. Amin. Selalu tinggal di dalam Kristus. Coba lihat kiri kanan dan katakan selalu tinggal di dalam Kristus. Silakan sampaikan kiri kanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat Abraham ini luar biasa.
Berkat jasmani dan berkat rohani, berkat masa kini dan berkat masa yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita diberkati bersama-sama dengan Abraham, Bapak Abraham, dan berkat Abraham itu juga yang dijanjikan itu menjadi milik kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman seperti Bapak Abraham. Ketika ada tantangan, jangan lemah, jangan langsung kehilangan iman, jangan mundur, ya, jangan kemudian menyerah dan berkata enggak mungkin Tuhan memberkati aku. Jangan katakan itu, tetap memiliki iman seperti iman Abraham. Dan yang kedua, kita harus tetap ada di dalam Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah menyangkal Dia, jangan pernah, sebab Dialah sumber kehidupan. Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Demi kasih-Nya, demi berkat itu, Dia mati di kayu salib. Bagaimana mungkin kita meninggalkan Dia, menyangkal Dia? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, kita bangkit berdiri. Berkat-berkat Abraham itu turun atas kita. Berkat telah Allah sediakan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, terima berkat Tuhan. Ya, terus percaya ya kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Kita percaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita kepada kita. Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menerima perjanjian